Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Saat ini kita kembali belajar dengan Ibu Ida Maria, pelajaran bahasa Indonesia. Baik anak-anak ibu, sebelumnya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak ibu, kita akan masuk bab 5, mengenal dan memahami sebuah materi kita mengenai puisi rakyat, ya. Mengenal dan memahami puisi rakyat. Baik. Ya, Ibu ucapkan sebelumnya ya buat anak-anak Ibu, selamat bertemu kembali di awal tahun 2021. Moga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat baru untuk belajar. Bulan lalu, kamu sudah ujian semester 1 dan sudah melihat hasil belajarmu selama lebih kurang 6 bulan. Jadi, Ibu harap di semester pertama yang sudah kamu lalui, kamu lebih giat untuk di semester yang kedua ini. Baik anak-anak ibu, materi kita hari ini adalah mengenal dan memahami puisi rakyat. Ini sudah pernah kita pelajari sebelum ujian. Jadi, Ibu ulang kembali untuk mengingatkan supaya materi ini kita pelajari lebih jelas lagi. Adapun tujuan materi kita ini adalah 1. Siswa dapat membaca puisi rakyat dengan baik. 2. Siswa dapat mengenal dan memahami puisi rakyat secara lisan dan tulisan. Oke, sampai situ ya. Nah, yang pertama, pengertian puisi rakyat. Apa pengertian puisi rakyat? Nah, pengertian puisi rakyat adalah warisan budaya bangsa yang wajib kita pelihara. Adapun jenis-jenis puisi rakyat adalah puisi, syair, dan gurindam. Oke, sampai situ ya nak ya. Bisa paham ya? Nah, baik kita lihat contoh puisi, syair, dan gurindam yang ada di buku paket kita di halaman 167 sampai 169. Sudah dibuka bukunya, halaman 167 sampai halaman 169. Nah, Ibu harap kalian semuanya membaca dulu materi yang ada di halaman 167 sampai 169. Ya, Ibu kasih waktu buat kalian 1 menit mulai sekarang. Silakan dibaca masing-masing. Oke, nah setelah kalian membaca materinya yang ada di halaman 167 sampai 169, kita akan mencoba melihat pantun pertama. Ya, Ibu coba akan bacakan pantun pertama. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Nah, ini kita akan coba menyanyikan lagu ini dengan irama lagu Rasa Sayange. Ya, boleh setelah Ibu menyanyikannya, kamu akan mengulang kembali menyanyikan seperti yang sudah Ibu contohkan ya nak. Baik ya. Lihat pantun pertama. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Oke. Nah, Ibu harap setelah Ibu kasih contoh ini, kamu bisa menyanyikan pantun ini dengan menggunakan irama lagu Rasa Sayange yang ada di halaman 167. Nah, itu yang pertama puisi rakyat yang sudah kita bahas. Lalu yang kedua anak-anak Ibu, yaitu
gurindam. Ya. Lihat gurindam ada di halaman 168. Sudah lihat semua? Nah, gurindam dia itu 2 baris. Ibu akan baca salah satu yang ada di halaman 168 ya. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihatlah pada ketika bercampur dengan orang ramai. Itu adalah salah satu contoh gurindam. Oke, sudah? Nah, sekarang puisi rakyat yang ketiga. Apa itu? Syair. Nah, syair ini ada kita lihat di halaman 168 sampai 169. Nah, Ibu akan baca satu bait mengenai syair. Nanti kita boleh lanjut ya bersama-sama membacanya. Bisa kamu kembali ulang di halaman 168 sampai 169, yaitu Syair Perahu. Karya Hamzah Pansuri ya. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah, di sana iktikat diperbetuli sudah. Oke, Ibu kasih contoh satu bait saja. Kamu boleh lanjutkan ke bait selanjutnya ya. Baik anak-anak Ibu, itu adalah jenis dari puisi rakyat ya, jenis-jenis puisi rakyat. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita yang selanjutnya, yaitu kata berima pada puisi. Kata berima pada puisi. Oke, kamu boleh lihat itu di bukunya. Kata berima di halaman 169 sampai ke halaman 170. Sudah lihat bukunya masing-masing ya. Nah, kata berima pada puisi rakyat kita mulai dulu dari pantun. Ya. Contoh kata berima pada pantun. Kita bisa lihat pantun 1. Biasanya kata berima pada larik ganjil, kemudian ada di larik 1 dan 3. Ya. Biasanya itu kita lihat di larik 1, 2, dan 3. Contohnya di pantun pertama, kata bayam dan kata ayam. Kemudian kata berima pada larik genap, yaitu di bagian baris kedua dan keempat, yaitu kata kantung dan sekampung. Sudah paham anak-anak Ibu ya? Itu kata berima yang ada dalam pantun. Nah, setelah itu kamu juga boleh perhatikan kata berima yang ada di pantun 2, 3, dan 4 yang ada di halaman 167. Kamu boleh lihat itu di larik 1 dan 3 atau dikatakan larik ganjil, kemudian di larik genap 2 dan 4. Ya, sampai di situ paham ya anak-anak Ibu? Nah, begitu juga kata berima dari pantun yang ketiga. Contohnya kata yang ketiga. Ya, coba lihat di pantun yang ketiga, Ibu kasih contoh lagi anak ya. Yaitu di larik 1 dan 3. Rantau orang, kemudian berang-berang. Kemudian kita bisa masuk ke gurindam. Coba lihat di gurindam. Oke. Gurindam kata yang berima itu ada di salah satu contoh halaman 168
Ya. Kata perangai dengan ramai. Perangai dengan ramai. Begitu juga di gurindam yang kedua. Ada kata sahabat dan ada kata obat. Oke. Nah, kamu boleh teruskan mencari kata yang memiliki rima di gurindam 3, 4, 5, 6 di halaman 168. Sudah? Iya. Nah, begitu juga anak-anak ibu, kita masuk ke syair. Ya, syair. Ibu ambil contohnya itu ada di bait pertama. Mengenai syair perahu, ya, syair perahu. Yaitu kata madah, indah. Madah, indah, berpindah, sudah. Oke, sampai situ contohnya ibu ambil satu bait dulu ya di syair perahu. Setelah itu, setelah kamu sudah paham, kamu boleh lanjutkan ke bait yang kedua, 3, 4, 5 yang ada di syair yang berjudul Syair Perahu di halaman 168 sampai halaman 169. Oke anak-anak ibu, sampai situ paham ya nak ya? Ya, oke. Setelah itu, kamu boleh mengerjakannya ya. Tugas ini ada di buku paket halaman. Materi kita ada di buku paket halaman 166 sampai halaman 170. Dan tugasnya LKS halaman 147 sampai halaman 148 nomor 1 sampai 5. Itu boleh kamu kerjakan di buku latihanmu. Ya. Oke, sampai di situ paham anak-anak ibu? Ya, ibu harap semuanya sudah paham. Nah, boleh ibu simpulkan lagi dari materi kita tadi bahwa puisi rakyat adalah warisan budaya bangsa yang wajib kita pelihara. Puisi rakyat berupa puisi, syair, dan gurindam. Kemudian ada kata berima. Nah, rima artinya pengulangan bunyi yang berselang baik di dalam lirik sajak maupun pada akhir lirik sajak yang berdekatan. Itulah yang disebut dengan kata yang berima. Sampai di sini ibu harap semuanya sudah paham. Dan boleh kembali dibaca materi yang sudah kita pelajari sehingga kamu lebih memahaminya. Ya, anak-anak ibu, sampai di sini materi kita. Ibu ucapkan selamat pagi, selamat melakukan aktivitasnya lagi. Semoga tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.